Kurva COVID-19 di Indonesia belum kunjung landai, tetapi pelanggaran yang dilakukan masyarakat justru bertambah banyak. Belum lagi pemerintah merancang rencana pelonggaran PSBB untuk memacu denyut ekonomi. Akademisi pun meminta pemerintah tak terburu-buru. Berangkat dari pelajaran flu Spanyol, wilayah dengan jumlah kematian terkecil justru ekonominya melesat paling tinggi. Terlalu miskin untuk selalu tinggal di rumah atau mustahil tetap di rumah tanpa bantuan pangan. Sudah kepalang basah, kendali pemerintah untuk mengontrol penyebaran COVID-19 seakan berai. Kenyataan yang harus dihadapi bersama adalah pemerintah sedang mengaji pelonggaran pembatasan sosial berskala besar alias PSBB. Padahal kurva COVID-19 di Indonesia belum juga landai. Sosiolog Universitas Indonesia meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan pelonggaran, sebab akan berisiko tinggi penularan gelombang berikutnya. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah intervensi struktural, kontrol, kendali yang jelas atas situasi pandemi, terutama pada perilaku masyarakat yang acap melanggar. Menurut saya bagaimanapun intervensi melalui kebijakan yang kami sebut sebagai intervensi struktural masih tetap dibutuhkan ya. Artinya kita memang harus mencoba mengondisikan bahkan mengendalikan pada titik tertentu bahkan memaksa anggota masyarakat untuk bisa mematuhi aturan-aturan yang ada ya. Misalnya yang paling bisa kita lihat itu kan sebetulnya bagaimana pembatasan jarak ya, misalnya pembatasan jarak atau bahkan penggunaan masker, karena kalau misalnya praktek cuci tangan, penggunaan hand sanitizer itu kan lebih individual ya dan di ranah privat yang tidak bisa kita amati. Situasi seperti itu maka upaya untuk merubah perilaku apalagi kemudian sikap itu memang harus ada dalam tanda kutip unsur pemaksaan. Unsur pemaksaan dalam bentuk apa? Yaitu tadi adanya aturan atau kebijakan yang kemudian diperlakukan dengan ketat. Nah, hanya kemudian pertanyaan berikutnya adalah fungsi kontrolnya siapa? Nah, Badan Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani perdagangan dan pembangunan merilis laporan berjudul From the Great Lockdown to Great Meltdown. Laporan ini menjelaskan kebijakan penguncian wilayah yang berdampak pada utang pemerintah yang membengkak karena nadi perekonomian hanya mengandalkan stimulus anggaran. Indonesia termasuk. Pembatasan sosial telah menimbulkan implikasi ekonomi sulit. Kian lama penguncian wilayah berarti semakin berat beban dunia usaha, masyarakat, dan tentu pemerintah. Paceklik ini juga dibuktikan oleh angka kemiskinan akibat pengangguran. Lalu apakah menyehatkan manusia atau memulihkan ekonomi jadi pilihan? Jawabannya menurut ekonom Universitas Indonesia adalah tidak. Apa yang kita lakukan atau apa yang pemerintah lakukan dengan PSBB ini sebenarnya ingin menyelamatkan potensi perekonomian jangka menengah dan panjang. Karena biar bagaimanapun kita harus mencegah infeksi kepada manusianya, kepada sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama perekonomian. Sehingga ketika kita menyelamatkan manusianya, maka kita menyelamatkan perekonomian. Ketika ada mungkin trade off ya, ada pilihan-pilihan antara bagaimana kita harus menyelamatkan ekonomi atau apakah kita harus menyelamatkan manusianya, apakah ini suatu hal yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Saya kira ini bahkan bukan merupakan suatu pertentangan, ini suatu hal yang inline ya. Ketika kita menyelamatkan manusianya, maka kita bisa menyelamatkan perekonomian. Sebagai bagian dari skenario tersebut ya, ketika faktor produksi utama ya, tenaga kerja dalam hal ini dilindungi, tidak terinfeksi dan tetap produktif ya, mereka dijamin kebutuhannya dengan stimulus-stimulus package yang memadai dan juga kemudian dijaga agar tidak terinfeksi, maka ya kita bisa mempertahankan level produktivitasnya sehingga ketika diperlukan nanti mereka bisa langsung masuk dan bisa bekerja tanpa harus kehilangan produktivitasnya. Tahun ini pemerintah sudah punya rancangan buruk soal pertumbuhan ekonomi, yaitu bisa saja di minus 0,4%. Meskipun tahun depan akan kembali membaik sampai 5,5%. Anda bingung dengan apa yang terjadi? Bisa dikatakan semua orang merasakan ini. Tetapi selama pemerintah belum melonggarkan PSBB, tetaplah di rumah.
Kita hemat bareng-bareng, bosan bareng-bareng, susah juga bareng-bareng. Salinglah menolong. Yang penting kita sehat juga harus bareng-bareng. Kondisi normal baru. Kira-kira seperti inilah skenario yang tengah disiapkan dan terus dikaji oleh pemerintah untuk relaksasi yang rencananya akan dilakukan pada awal Juni nanti. Di saat kasus positif COVID-19 terus bertambah, tentu menjadi dilematis sebab kondisi perekonomian Indonesia juga terganggu karena masa pembatasan. Sekarang tentu bagaimana langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk masa relaksasi agar jangan sampai berpotensi menimbulkan gelombang kedua penyebaran COVID-19 di Indonesia. Putri Oktaviani, Dian Merdeka, Kompas TV, Jakarta.